pelaksanaan ibadah haji. Ada sekitar 20 hari lebih itu berada di hotel daerah kawasan Shisah namanya. Jadi kalau mau ke Masjidil Haram naik bis ya, naik apa? Naik bis. Beda jamaah haji sama jamaah umroh beda. Kalau umroh hotel-hotelnya dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Kalau haji sedekat-dekatnya 2 kilometer. Ya, makanya nih yang belum pada daftar haji segera daftar haji. Ini ada Ustazah Fatimah daftar. Ya, karena daftar haji saya daftar tunggunya 20 tahun lagi. Kalau daftar umur 50 berapa umur? 70. Subhanallah. Ya, zaman berbahagia. Nah, itu gambaran nanti perjalanannya. Ya, tanggal 8 nanti mulai jamaah berangkatlah. Ya, langsung menuju Arafah. Karena jamaah haji Indonesia jarang yang ke Mina dulu. Ya, hanya beberapa kelompok aja. Banyak kan karena kondisinya lagi panas-panasnya, ya, kasih kemudahan langsung menuju Arafah. Beda malamnya di Arafah. Ya, pas nanti tanggal 9-nya zuhur mulai wukuf di Arafah. Maka Nabi mengatakan al-hajju al-arafah. Jamaah yang berbahagia, ya. Kemudian mulai Arafah, besoknya Muzdalifah, masuk Mina, melempar Jumratul Aqabah tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau jamaah reguler biasanya ambil yang nafar tani 10, 11, 12, 13. Kerjanya hanya melempar jumrah. Tanda permusuhan kepada setan. Ya, innahu aduwwun lakum. Sesungguhnya setan itu musuh kita semua. Fahdharu, jauhkan setan itu. Ya, setelah selesai baru kembali lagi ke hotel Shisah. Ngapain? Tinggal melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Biasanya kagak langsung tuh, jamaah pasti lelah, dikasih istirahat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lihat kesiapan jamaah. Sudah siap sehat, mulai. Tanggal sekian kita mau tawaf ifadah. Ya, ini rukun daripada ibadah ifadah. Ya, setelah tawaf selesai, berarti jamaah itu sudah tahallul tsani. Sudah resmi jadi ibu hajah. Ya, tinggal waktu kapan? Tanggal waktu penunggu tanggal berapa berangkat ke kota Madinah. Sebelumnya ada wukuf dulu, ada tawaf wada dulu, perpisahan kepada Ka'bah. Begitu. Kemudian 9 hari di Madinah. Hanya sholat 5 waktu dan nguber. Katanya barang siapa yang bisa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, dia terhindar daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, pesan saya nanti bukus, ya, jangan sampai di Masjid Nabawi kagak sholat berjamaah. Ya, hadirin yang berbahagia, saya ingin melanjutkan sedikit ayat tadi. Ya. Jadi ada yang datang dari mana? Datang berkendaraan onta, kapal laut, pesawat, jalan kaki. Dari mana orang-orang tersebut? Allah mengatakan min kulli fajjin amik. Dari seluruh pelosok-pelosok daerah. Ini gambaran Allah. Ya, hari ini saat ini kita menyaksikan ada wafdullah, ada delegasi Allah, ada tetamu Allah dari daerah Pendongkelan. Ya, nah, Pendongkelan. Baik, ini Pendongkelan bagian daripada min fajjin amik. Dari seluruh provinsi, dari seluruh daerah-daerah, semuanya mendengarkan seruan panggilan Nabi Allah Ibrahim. Ya, dipanggil kita semuanya.
untuk berangkat haji, untuk berangkat umrah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya aku punya hamba-hamba, aku kasih dia kesehatan badannya, aku kasih dia banyak rezekinya. 4 tahun berjalan itu, badannya sehat, rezekinya banyak, lam yafid ilayya, tapi kagak mau berangkat haji, kagak mau berangkat umroh. Badannya sehat, uangnya banyak, jalan-jalan kemana mau, ke Ka'bah dia kagak mau. Lam mahrumun, maka dikurangi keberkahan rumah tangganya. Bu, ini yang ngomong bukan saya, tapi Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam lisan baginda Rasul mengatakan, wafdullahi thalathatun, delegasi Allah itu ada 3. Pertama al-hujjaj, para jamaah haji. Kedua umar, para jamaah umroh. Ketiga mujahid fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu rajulin, siapa saja kharaja min baitihi, yang keluar dari rumahnya, hajan atau mu'tamiran, apakah mau berangkat haji atau mau berangkat umrah, ya hadis ini, fakullama rafa'a qadaman, ketika dia keluar dari rumahnya besok ibu khusus ya bismillah, setelah sholat safar, jangan lupa ya sholat safar, sholat tobat ya udah berangkat, diazani nama saudaranya di situ, berangkat keluar, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, langkah ke kanan. Fakullama rafa'a qadaman, ketika kakinya diangkat, wa wada'a qadaman, dari kakinya dijatuhkan, tanatharat dzunubuhu, berguguran semua dosa-dosanya. Amin. Subhanallah. Baru berangkat udah berguguran semua dosa-dosanya. Kama tanathar waraqus syajarah, sebagaimana berguguran daun-daun dari pepohonan. Berangkat dah insyaallah ke Klender dulu, mampir di Al-Khabir sholat asar, kemudian nanti kita azan lagi sama santri-santri, baru naik bis, bisa ditaruh di atas jembatan lain ya. Nah, pesan saya, lurusin niatnya, ibadahnya karena Allah. Karena ada yang namanya penyakit hati, tahu diselipin, ada riya, ada ujub, tahu di hatinya pupus, kagak ada yang berangkat di kampung ini, saya doang. Ya, luruskan hatinya, niatkan ibadahnya karena Allah. Tancap pilih, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau berbuat ayu amalin khair, amal apa saja yang baik, bilang ini, laka bika, laka bika. Ya Allah, hajiku ini karenamu ya Allah. Bika ya Allah, ya, dengan sebab kebaikanmu, ma'unamu, bantuanmu, rahmatmu, saya bisa berangkat haji, saya bisa umroh, saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Ingat selalu ya, laka karena Allah, bika dengan sebab izin Allah. Kalau kagak ada taufik dan hidayah, inayahnya Allah, ibu-ibu kagak bakalan sampai ke tempat ini. Berapa banyak orang pengen jalan kagak bisa jalan, bukan kagak punya duit, bukan kagak punya mobil, punya, tapi kesanggupan menahan jiwanya kagak kuat untuk bergerak. Udah dikasih lumpuh padahal masih muda ya. Ada orang sehat tapi hatinya, pikirannya pusing aja bawaannya mat urusan ya, sampai lupa sama panggilan Allah ya, panggilan Allah yang setiap waktu ada sholat,
Ya, kalau laki-laki seminggunya ada yang namanya sholat Jumat. Tahunannya ibadah ya, luruskannya ibadahnya lillah karena Allah. Kemudian jamaah yang berbahagia, ya, kalau hati kita tadi lagi gundah gulana, ya, ini juga doa buat semuanya, ya. Saya ajarin satu doa. Baginda Rasul kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala bihi hammun aw ghammun." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hatinya lagi gundah gulana, mikirin suaminya kok belum datang, Sazani mikir, kok ini Bang Ridwan belum datang ke rumah, harusnya sudah sampai pulang dari sekolah, bingung hatinya, ya, mikirin masalah ekonomi, politik, macam-macam dah. Angkat ke tangannya baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya, ini saya ijazahkan, amalin ya. Apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Begitu. Ada masalah apa saja, hati kita kagak nyaman, mikirin apapun, angkat tangan langsung, ya, gantungkan hati kita kepada Allah. Jemaah yang berbahagia. Kemudian Allah katanya akan mengampuni orang-orang yang beribadah haji. Ya, yughfaru lil hajj wa liman istaghfara lil hajj. Orang yang berangkat haji insya Allah, ya, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini ada trik ini. Dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji. Makanya jamaah yang ada di sini semuanya, nanti pas jamaah kita berangkat, pas melepas disicing di kupingnya, jangan lupa doakan saya, biar saya bisa berangkat haji, dan jangan lupa doakan saya agar saya termasuk orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu? Itu cara orang melepas ibadah. Jadi mau berangkat begitu, jangan senang-senang, bukan dititip. Jangan lupa ya doain saya. Kalau perlu tulis di kertas surat cinta, kasih deh. Kemudian yang paling bingung ini bungkus depan Ka'bah. Ada berapa? Ada ratusan catatan. Terus dia mau bingung. Setiap hari di bawah 10 dibacain satu-satu depan. Jamaah yang berbahagia, ini karena kondisinya panas, ya. Saya yakin semuanya pada semangat nih. Ada yang namanya ibadah haji umroh selalu hangat terus. Ya. Saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa semua doa-doa kita yang berada di sana itu Allah kabulkan semuanya. Ya, Allah kasih kenikmatan. Al-hujjaj wal ummar, para jamaah haji, para jamaah umrah, in sa'aluhu aw da'uhu, katanya, jika mereka berdoa kepada Allah, mohon sesuatu kepada Allah, ajabahum, Allah akan respon, Allah kabulkan doa-doanya. Makanya jangan lupa doakan keluarganya, jangan lupa doakan guru-guru kita. Ya, terus menjadi umat, doakan teman-teman kita yang hari ini hadir. Pandangin rupanya. Kenapa? Pada doa kita Allah kabul. Kalau kita minta ampun, wa in istaghfaruhu, jika jamaah haji juga mau minta ampun, ghafarallahu, Allah ampuni semua dosa-dosa. Kalau mereka bersyukur kepada Allah, syakarallahu, Allah terima syukurnya. Ini nikmat-nikmat immaterial namanya, bukan materi, tapi immaterial. Kagak kelihatan, tapi subhanallah, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempetin doa Nabi di multazam,
bertanya, mana multazam? Mana multazam? Multazam itu sudut rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada sedikit sekitar setengah meter. Itu namanya multazam, tempat yang mustajab. Rasul mengatakan mada'a ahadun indal multazam illa ustujibalah. Tidaklah seseorang yang berdoa di multazam maka Allah kabulkan doa-doanya. Selama berapa hari sempat juga masuk ke Hijr Ismail. Doa di bawah talang emas namanya mizan. Nabi mengatakan mada'a ahadun tahtal mizan illa ustujibalah. Tidaklah seseorang berdoa di bawah talang emas maka Allah kabulkan doa. Tetapi jemaah sekalian, saya sudah kasih gambaran ini. Hajinya reguler, tapi terasa haji plus. Ilmunya sudah ada di mereka. Ada waktu-waktu, ya depannya itu ada tower zam. Pelajarin di P3 ada banyak kuliner-kulinernya. Toilet ada di sini. Kalian namanya jemaah haji reguler jauh kan? Berangkatnya bayangin dari zuhurnya di hotel. Jam 2 siap-siap berangkat. Asar, maghrib, isya di Masjidil Haram. Seahli-ahli ibadahnya kita, ada juga momennya kita. Ada juga pengen kita kebutuhan ke toilet. Ya, harus dipelajarin gambar-gambaran yang saya sudah jelaskan agar ibadahnya berilmu dan juga terasa nyaman. Jemaah yang yang terakhir, ketika memandang Ka'bah ini, ya, sering-sering memandang Ka'bah ibadah yang paling ringan, yang paling enak. Berdoa dah. Ya, sebutin saya doanya bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Amin. Hadirkan di wajah kita ada Ka'bah. Hadirin. Ya, ada Ka'bah di depan kita. Angkat kedua tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamara tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kebesaran kepada rumahmu ini ya Allah, kepada Ka'bahmu ini ya Allah, dan tambahkan juga ya Allah kemuliaan, kejayaan, keberkahan, kesuksesan kepada orang-orang yang berhaji, pada orang-orang yang berangkat umroh. Dan janji Allah insyaallah pulang haji saliman ghaniman maghfuran min dunubihi, aman ya, dosa-dosanya diampuni dan insyaallah rezekinya tambah berkah. Jangan lupa yang terakhir, pulang bawa oleh-oleh. Jangan sampai tidak bawa oleh-oleh. Karena sunnah perjalanan syar'i itu pulang bawa oleh-oleh. Ternyata timbangannya dibatasi. Ini yang datang saya itu ada 100 orang lebih. Kalau satu orang 1 kilo, 1 kilo. Timbangannya hanya 30 kilo. Ya, udah ada triknya. Banyak korma di tenabang. Ya, banyak tas itu. Ya, yang penting apa? Beli tetap sebagai kenangan-kenangan di kota Mekah dan di kota